Di episode sebelumnya, kita melihat Takemichi yang dikepung Black Dragon. Yuzuha yang melihat anggota Black Dragon ingin membunuh Takemichi, langsung menyuruh Takemichi untuk pergi membawa Hina. Namun di saat Takemichi akan berlari, tiba-tiba ada orang yang menghantam Takemichi. Yang ternyata orang itu adalah ketua Black Dragon, yaitu Taiju Shiba. Taiju yang melihat Takemichi merintih kesakitan kembali menghampirinya dan mengangkat Takemichi mengatakan, "Ini tidak adil, biarkan aku ikut bergabung." Lalu sambil tertawa, Taiju kemudian melempar Takemichi. Hina yang melihat kekasihnya sedang disiksa berniat menghampiri Takemichi. Namun Yuzuha langsung menghentikannya, karena itu hanya akan membahayakan Hina. Sedangkan Takemichi yang melihat anggota Black Dragon yang tadinya gaduh langsung sigap, kemudian menyadari jika orang yang dihadapannya ini adalah ketua Black Dragon generasi ke-10. Lalu sambil melihat ke arah Kokonoi, Taiju kemudian menanyakan, "Jadi, siapa si brengsek ini?" Kokonoi pun langsung menjawab, jika orang yang dihajarnya itu adalah Kapten Divisi 1 Toman, Hanagaki Takemichi. Taiju yang mendengar Takemichi adalah salah satu Kapten Toman, seketika langsung tertawa mengatakan, "Hahaha, dia Kapten Toman. Sialan kau Kokonoi, leluconmu sangat bagus." Tapi Kokonoi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda. Takemichi benar-benar adalah salah satu Kapten Toman. Taiju yang tidak menyangka anggota Toman berani masuk ke wilayahnya kembali terlihat tertawa. Namun tiba-tiba Taiju dengan cepat kembali menendang Takemichi. Ia yang sekarang tahu bahwa Takemichi adalah anggota Toman kembali mengatakan, "Jadi dia membawa Toman keparat ke dalam rumah keluarga kami. Ditambah lagi dia tidak mau bergabung dengan kita." Lalu dengan tatapan intimidasi, Taiju kemudian melihat ke arah Hakai dan menyuruhnya bertanggung jawab dengan cara menghajar Takemichi sampai mati. Hakai yang sebelumnya sangat santai, seketika raut wajahnya berubah menjadi ketakutan, sambil menjelaskan jika Takemichi tidak tahu bahwa ini adalah daerah Black Dragon. Takemichi yang melihat wajah Hakai ketakutan tentu menjadi kebingungan. Apakah Hakai setakut itu kepada kakaknya? Sedangkan Taiju yang mendengar jawaban Hakai kembali menegaskan jika dirinya tidak peduli. Apakah Hakai tidak mendengar perintahnya? Lalu dengan semakin menatap Hakai dengan tajam, Taiju kemudian mengatakan, "Kau adik kecilku sebelum kau masuk ke Toman. Artinya, kau harus mematuhi perintah kakak laki-lakimu ini. Ikatan keluarga lebih penting dari teman, kan?" Yuzuha yang melihat Taiju mengancam Hakai langsung meminta Taiju untuk berhenti. Namun Taiju yang melihat Yuzuha ikut campur, tanpa basa-basi langsung menghantam kepalanya. Hakai yang melihat Yuzuha dipukuli di depan mata kepalanya hanya bisa diam saja, menunjukkan Hakai benar-benar sangat takut kepada Taiju. Lalu sambil menatap Yuzuha yang juga tidak bisa berkutik, Taiju kemudian mengatakan, "Karena kau tidak bisa disiplinkan dia dengan benar, inilah yang terjadi. Aku akan memberimu pelajaran nanti." Takemichi yang tidak tahan melihat Taiju memukul adiknya sendiri langsung mengatakan, "Meskipun kalian adalah saudara, tapi Yuzuha itu perempuan. Kau menghajar perempuan juga, ha?" Taiju yang melihat Takemichi ikut campur langsung menghampirinya dan menghajar Takemichi secara brutal. Hina yang tidak tahan melihat Takemichi terus dipukuli langsung berlari menyuruh Taiju untuk berhenti. Namun sekali lagi Yuzuha kembali menghentikan Hina dan menegaskan Taiju itu tidak akan menunjukkan belas kasihan meskipun Hina itu adalah perempuan.
Hina yang mendengar itu dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak bisa hanya berdiri saja dan hanya menyaksikan Takemichi terus dipukuli seperti itu. Karena jika mereka tidak menghentikan Taeju, Takemichi benar-benar bisa mati. Namun di saat Taeju terus memukuli Takemichi tanpa henti, tiba-tiba terlihat Hake menghampiri Taeju dan memohon kepada Taeju untuk berhenti. Tapi terlihat Taeju yang terus memukuli Takemichi. Namun jika Hake ingin melihatnya berhenti, maka Hake harus menawarkan sesuatu kepadanya. Karena jika tidak, maka dirinya akan terus memukuli Takemichi sampai mati. Hake yang tidak ingin Takemichi dipukul mati, kemudian membuat penawaran jika dirinya akan keluar dari Toman dan bergabung dengan Black Dragon. Jadi sebagai gantinya, Taeju harus melepaskan Takemichi. Taeju yang mendengar tawaran Hake langsung tersenyum senang dan melepaskan Takemichi yang sudah tidak berdaya. Lalu setelah membuat kesepakatan dengan Taeju, Hake kemudian menggendong Takemichi pulang. Takemichi yang sebelumnya dihajar hingga pingsan, kemudian terbangun dan teringat dirinya yang sudah dihajar habis-habisan. Takemichi yang tahu jika Hake keluar dari Toman demi menyelamatkan dirinya, kemudian meminta maaf. Namun Hake langsung mengatakan jika ini bukanlah salah Takemichi. Dirinya sudah memutuskan untuk keluar beberapa hari lalu. Justru dirinya lah yang harus berterima kasih kepada Takemichi karena telah membela Yuzuha. Takemichi yang memikirkan sekarang Hake keluar dari Toman, seketika teringat perkataan Kazutora sebelumnya. Jika alasan Hake bisa menjadi ketua Black Dragon karena dirinya sudah membunuh ketua sebelumnya. Takemichi yang mengingat itu pun langsung mengerti. Dan bahkan di sini, Hake dengan wajah yang sangat serius kembali mengatakan, ada sesuatu yang harus aku lakukan di Black Dragon. Takemichi yang mendengar Hake berkata seperti itu semakin membuatnya sangat yakin jika tujuan Hake bergabung ke dalam Black Dragon tidak lain untuk membunuh Taeju Shiba, yaitu kakaknya sendiri. Lalu singkat cerita, Takemichi pun sudah berada di rumahnya. Ia yang tengah beristirahat kembali memikirkan teka-teki yang sedikit demi sedikit mulai terpecah. Jadi menurut Takemichi begini, di masa depan Hake menjadi ketua Black Dragon karena sudah membunuh ketua sebelumnya, yaitu kakaknya. Lalu setelah mengambil alih Black Dragon, Hake kembali bergabung dengan Toman, sehingga Toman dan Black Dragon menjadi satu. Dan terciptalah masa depan yang benar-benar sangat buruk. Toman sedikit demi sedikit berubah menjadi geng yang jahat karena bergabungnya Black Dragon ke dalam Toman. Jadi jika dirinya ingin mengubah masa depan yang buruk itu, maka dirinya harus menghentikan Hake membunuh Taeju, yang artinya dia sendirilah yang harus melawan Black Dragon agar Hake tidak jadi membunuh kakaknya. Paham? Lanjut. Takemichi yang menyadari dirinya harus melawan Black Dragon untuk merubah masa depan mulai menjadi frustasi karena itu benar-benar mustahil. Tidak mungkin dirinya bisa melawan Black Dragon, apalagi melawan Taeju Shiba. Namun demi menghentikan kematian Hina dan teman-temannya di masa depan, dirinya mau tidak mau harus mencoba dan mengakhiri semua masalah ini. Lalu karena dirinya tidak ingin melibatkan teman-temannya, jadi dirinya harus melakukannya sendiri. Namun di saat Takemichi sedang serius-seriusnya, tiba-tiba terlihat temannya mengatakan, kenapa Takemichi bergumam sendiri? Yang ternyata Takemichi tidak sendirian di rumahnya, melainkan juga ada teman-temannya termasuk Chipuyu. Takemichi yang baru sadar jika ada teman-temannya kemudian menanyakan kenapa mereka semua ada di rumahnya. Mereka pun langsung menjawab jika mereka sedang menjenguk Takemichi karena Takemichi adalah kaptennya. Takemichi yang mendengar teman-temannya memanggilnya kapten tentu menjadi sangat terkejut mengatakan apakah mereka bergabung dengan Toman.
Akun pun langsung menjawab bahwa itu memang benar. Sekarang mereka juga sudah menjadi anggota Toman. Takemichi yang masih kebingungan, kemudian Chipuyu menjelaskan jika Takemichi sendirilah yang mengundang mereka untuk bergabung. Takemichi yang belum sepenuhnya mengingat kejadian masa lalu, kemudian mendengar mereka membicarakan Black Dragon. Jika geng Toman pasti tidak akan tinggal diam, karena ketua Black Dragon sudah memukul Takemichi, yang merupakan salah satu kapten Toman. Jadi sebentar lagi, pasti akan terjadi konflik. Mereka semua pasti akan bertarung melawan Black Dragon. Dan pertempuran kali ini pasti akan berbeda dengan pertempuran sebelumnya. Karena Black Dragon merupakan geng yang sangat brutal. Mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh. Lalu di sini, Chipuyu menceritakan sejarah Black Dragon. Black Dragon terbentuk dari beberapa puluh tahun lalu. Mereka sudah menjadi geng penjahat terkuat yang menguasai seluruh Kanto bertahun-tahun. Dan generasi ke-10 Black Dragon adalah generasi terjahat yang pernah mereka miliki. Dan alasan Toman bisa terbentuk seperti saat ini tidak lain karena adanya Black Dragon. Karena di saat 2 tahun lalu, Kazutora pernah bertarung melawan Black Dragon sendirian. Dan supaya mereka bisa membantu Kazutora, Maeki dan yang lain membentuk geng Toman. Dan mereka pun bertarung melawan Black Dragon, yang saat itu Toman hanya berjumlah 5 orang. Namun biarpun Toman melawan ratusan anggota Black Dragon hanya dengan 5 orang, mereka bisa menghancurkan Black Dragon. Dan mulai dari saat itu, Toman menjadi geng yang sangat terkenal. Mereka yang mendengar Toman mengalahkan ratusan anggota Black Dragon hanya dengan 5 orang, langsung terpukau mengatakan jika Toman benar-benar sangat keren. Itu artinya pertarungan kali ini juga akan sangat mudah bagi Toman. Namun Chipuyu yang mendengar itu langsung menegaskan jika kali ini tidak akan semudah dulu. Karena di saat Black Dragon sudah bubar, Taeju kembali membangkitkan Black Dragon. Dan di bawah kendalinya, Black Dragon berubah menjadi geng yang jauh lebih hebat daripada generasi ke-9. Taeju benar-benar merubah Black Dragon. Dia mengganti seragam Black Dragon dan melatih mereka seperti tentara. Mereka yang mendengar Taeju menghabiskan banyak uang untuk Black Dragon kemudian menanyakan dari mana Taeju mendapatkan uang sebanyak itu. Chipuyu pun kembali menceritakan jika Taeju tidak seperti berandalan lain. Taeju bukanlah berandalan biasa. Dia menjual kekejamannya. Dia memiliki hubungan dengan orang-orang kaya dan menyewakan kekuatan pasukannya kepada mereka. Dan itulah cara Taeju menghasilkan banyak uang. Mereka yang mendengar Taeju mengendalikan Black Dragon dengan sangat pintar tentu semakin sangat terkejut. Taeju seperti berandalan di level yang berbeda. Sedangkan Takemichi yang juga mendengar cerita mengenai Black Dragon semakin membuatnya sangat marah. Black Dragon benar-benar geng yang sangat jahat. Mereka bahkan rela melakukan apapun demi uang. Chipuyu yang dari tadi bercerita mengenai Black Dragon kembali menambahkan jika Black Dragon saat ini benar-benar sangat berbeda dari generasi ke-9. Jika Toman melawan Black Dragon saat ini, mungkin Toman bisa kalah. Namun Takemichi yang mendengar itu tiba-tiba berdiri mengatakan, "Kalian tidak perlu bertarung. Ini antara aku dan Black Dragon. Permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Toman. Aku akan menyelesaikan ini sendirian." Mereka yang mendengar Takemichi berkata seperti itu tentu menjadi sedikit keberatan. Chipuyu yang melihat Takemichi tidak bisa mengendalikan perasaannya langsung meminta Takemichi mengikutinya. Yang ternyata Chipuyu membawa Takemichi ke suatu tempat. Dan setelah sampai di tempat tujuannya, Chipuyu kemudian menatap motornya mengatakan, "Motor ini sangat bagus kan? Ini adalah motor kenangan dari Baji." Takemichi yang masih nampak emosi kemudian mengatakan kepada Chipuyu, "Chipuyu, aku paham. Kau memintaku untuk tidak menanggung semua ini sendirian kan? Aku tahu kau akan bilang, teman-temanku ada di sini untukku. Tapi
Namun di sini Takemichi tidak melanjutkan perkataannya karena dirinya tidak mungkin memberitahu Chipuyu jika Akun dan Chipuyu di masa depan pada akhirnya akan mati. Karena itu dirinya harus berjuang merubah masa depan sendirian. Namun Chipuyu yang dari tadi diam saja kemudian tertawa mengatakan jika tujuannya mengajak Takemichi ke sini bukan untuk mengatakan hal seperti itu. Malah dirinya ingin meminjamkan motor Baji kepada Takemichi. Lalu dengan wajah yang sambil tersenyum, Chipuyu kembali mengatakan, Baji tidak meninggalkan Toman untukmu karena ingin membuatmu stres. Baji mungkin akan sangat marah kepadamu sekarang. Dia mungkin bakal bilang begini, senyumlah oi Takemichi bodoh. Takemichi yang mendengar Chipuyu berkata seperti itu, seketika tidak bisa menahan air matanya. Lalu Takemichi yang tidak ingin menyimpan rahasia dari Chipuyu, akhirnya Takemichi mengatakan bahwa sebenarnya dirinya datang dari masa depan. Chipuyu yang mendengar Takemichi mengatakan itu kembali memastikan apakah dirinya tidak salah dengar. Apakah Takemichi tadi mengatakan dirinya datang dari masa depan? Lalu Takemichi pun menceritakan semuanya tentang bagaimana dirinya bisa kembali ke masa lalu, tentang tujuannya bergabung dengan Toman demi menyelamatkan Tachi by Nahina. Bahkan di sini Takemichi menceritakan Chipuyu yang dibunuh Kisaki di masa depan, tentang Draken yang juga dihukum mati, dan Kisaki yang juga membunuh para pendiri Toman di masa depan. Takemichi yang sadar dirinya baru saja menceritakan semuanya kepada Chipuyu seketika menjadi diam karena tidak mungkin Chipuyu mempercayai semua itu. Sedangkan Chipuyu yang mendengar cerita Takemichi masih terlihat kebingungan mengatakan jadi dirinya akan mati di tangan Kisaki. Takemichi yang tidak ingin dirinya dianggap gila oleh Chipuyu langsung pura-pura tertawa mengatakan jika dirinya hanya berbohong. Semua yang dikatakannya tadi hanya bercanda. Namun tidak disangka Chipuyu tiba-tiba mengatakan terkadang dirinya merasa bahwa dirinya sudah tahu. Karena setelah dipikir-pikir selalu saja ada yang aneh tentang Takemichi. Ada kalanya Takemichi terlihat berbeda. Terkadang ia merasa bukan bersama Takemichi yang sekarang. Bahkan sebelum pertempuran melawan Valhalla, di sana Takemichi meminta kepada Baji untuk tidak mati. Seakan Takemichi sudah tahu jika hari itu Baji akan mati. Takemichi pun menjelaskan bahwa memang dirinya tahu jika Baji akan mati hari itu, tapi dirinya tetap tidak bisa mencegahnya, meskipun dirinya sudah berusaha menyelamatkan Baji. Chipuyu yang melihat Takemichi masih merasa bersalah, langsung menegaskan, "Kau luar biasa. Selama ini kau bertarung sendirian, tanpa adanya siapapun memujimu atau menghargaimu. Banggalah pada dirimu sendiri Takemichi. Hasil akhirnya tidak masalah. Siapapun tidak menyaksikanmu, tapi kau melawan masa depan dan tidak kabur. Aku menghormatimu." Takemichi yang mendengar Chipuyu mengatakan itu semakin menangis menanyakan apakah Chipuyu benar-benar percaya kepadanya. Bukankah semua yang dikatakannya tadi seperti omong kosong? Chipuyu pun langsung menjawab, "Tentu saja dasar bego. Kita ini partner kan?" Terlihat Takemichi yang semakin menangis dan membuat dirinya tambah yakin jika memberitahu Chipuyu adalah keputusan yang tepat. Sedangkan Chipuyu yang melihat Takemichi terus menangis, kemudian tertawa sambil terus meledek Takemichi. Lalu singkat cerita, terlihat mereka yang kini membahas masa depan.
Chipuyu yang sambil berbagi ramen dengan Takemichi kemudian mengatakan jika dirinya sangat kesal dengan masa depan yang Takemichi ceritakan. Ternyata dirinya dibunuh oleh Kisaki. Jadi kematian Baji benar-benar adalah ulah dari Kisaki. Dirinya akan benar-benar membunuh Kisaki. Namun tidak sekarang. Karena sebagai kapten divisi 3 Toman, Kisaki memiliki ratusan anak buah di bawah kendalinya. Ditambah ada beberapa anggota Valhalla yang juga bergabung dengan Toman. Mereka semua juga pasti di bawah kendali Kisaki. Jadi saat ini mereka belum siap melawan Kisaki secara langsung. Tapi biarpun begitu, dirinya semakin bersemangat. Lalu sambil berdiri di depan Takemichi, Chipuyu kemudian mengulurkan tangannya mengatakan, "Kau akan membuat divisi 1 menjadi divisi yang tidak terkalahkan. Takemichi, kau memulainya dari nol. Tapi aku yakin kau bisa melakukan itu. Kita akan menghancurkan Black Dragon, Kisaki, siapapun itu aku tidak peduli. Aku akan mendukungmu terus sampai akhir. Itulah jawabanku untukmu, karena sudah memberitahuku segalanya. Ayo buat ini berhasil." Takemichi yang mendengar Chipuyu akan terus membantunya juga langsung mengulurkan tangannya mengatakan, "Terima kasih. Mari kita lakukan ini, partner." Lalu setelah adegan penuh drama, Chipuyu kemudian menyadari jika ramennya dihabiskan Takemichi. "Hah? Kau mau makan semua ramenku, Takemichi?" Takemichi yang mendengar itu pun mengatakan, "Iya, bukankah tadi kau menyodorkan begitu?" Chipuyu pun langsung mengatakan, "Bodoh, seharusnya sudah jelas. Kau harus mengembalikannya setelah 1 suapan." Lalu singkat cerita, 2 hari kemudian terlihat para petinggi Toman mengadakan sebuah rapat. Terlihat semua kapten divisi Toman menghadiri rapat itu, termasuk Kisaki dan Hanma. Dan alasan para petinggi Toman mengadakan sebuah rapat tidak lain untuk membahas Black Dragon. Smiley yang merupakan kapten divisi keempat kemudian mengatakan, "Aku benar-benar tidak tahu jika Hake adalah adiknya pemimpin Black Dragon." Muto yang mendengar itu pun langsung menoleh ke arah Mitsuya. "Kau tahu itu kan, Mitsuya?" Terlihat Mitsuya yang hanya diam saja tanpa mengatakan apa-apa. Sedangkan Draken yang merupakan wakil kapten kemudian bertanya, apakah semuanya sudah berkumpul. Maeki yang melihat semua kapten divisi sudah berkumpul kemudian menyuruh seseorang untuk masuk. Yang ternyata itu adalah Takemichi dan Hakai. Dan episode 3 pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode 3 kali ini. Untuk episode keempatnya aku bakal langsung upload besok. Dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke, terima kasih. Dah.